Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wassalatu wassalamu ala man huwa afshahul fusaha wa ala alihi wa sahbihi minal awamil sulaha, amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola As-Syariah beserta jajaran kepengurusan, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang alhamdulillah malam hari ini berkenan hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita jamaah sekalian dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dengan amalan-amalan mulia. Malam hari ini kita barusan syiar maulid, pembacaan berjanji. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti, yang sudah kita baca nanti, mudah-mudahan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih spesial lagi, tadi kata Kang Redi, malam hari ini adalah malam dilahirkannya baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal. Kita sering nyebutnya bulan Maulid, bulan Mulud, ada yang bulan Maulid. Bulan Maulid ini jamaah sekalian, tepat 12 Rabiul Awal ini, para ulama menjelaskan dalam Islam, Bapak Ibu, ada malam-malam yang mulia. Kita kalau baca Al-Quran, Bapak Ibu, ada surat Al-Qadar. Betul gak Pak? Betul gak Bu? Ada surat Al-Qadar. Kita akhirnya terbiasa mengucapkan Lailatul Qadar. Itu salah satu malam yang mulia dalam Islam. Khairun min alfi syahr. Lebih utama daripada 1000 bulan. Luar biasa mulianya bulan malam Lailatul Qadar. Imam Ahmad Al-Qastolani ditanya beliau ini oleh para muridnya, Lailatul Qadar mulianya luar biasa, ya. Ada lagi malam yang mulia, yaitu malam kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya bertanya, bi ayyihima afdalu, amin Lailatul Qadri amin Lailati Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar mulia, malam kelahirannya Nabi mulia. Kira-kira muliaan mana tuh? Kira-kira muliaan Lailatul Qadar apa Lailah atau malam dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal. Kata Imam Ahmad Qastolani, Bapak Ibu, malam dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam hari ini, ya, itu lebih mulia dengan Lailatul Qadar. Saking mulianya malam lahirnya Rasulullah, ada ulama Imam Ahmad Al-Qastolani, ya, bukan mensejajarkan, malah lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Mengapa malam lahirnya Rasulullah ini lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Kata beliau ada banyak alasan. Salah satunya saja Pak, ya. Kalau salah semuanya sampai subuh kita Pak. Salah satunya tidak salah, duanya salah, tiga, apalagi salah semua. Kata beliau, Lailatul Qadar ini mulia karena malam itu turun para malaikat Allah. Tatanazzalul malaikatu war ruh. Malam hari itu rombongan malaikat pada malam Lailatul Qadar turun ke bumi. Itulah yang menyebabkan Lailatul Qadar menjadi mulia.
Nah, kalau baginda Rasulullah di malam kelahirannya yang turun, yang lahir bukan malaikat, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang diturunkan oleh Allah malam 12 Rabiul Awal, tepatnya menjelang pagi ya. Malam kelahiran Rasulullah, yang turun bukan malaikat, yang dilahirkan bukan malaikat, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Rasulullah dengan para malaikat muliaan mana, Pak? Rasulullah asyrafal khalqi disebutnya ya. Makhluk Allah yang paling mengalahkan jin, mengalahkan malaikat. Makanya malam lahirnya Rasulullah ini lebih mulia karena yang turun, yang dilahirkan pada malam 12 ini adalah makhluk Allah yang paling mulia. Bisa dipahami, Pak? Makanya kata Imam Ahmad Qastolani, malam ini lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar juga ini adalah hadiah. Untuk siapa Lailatul Qadar ini? Untuk umatnya Rasulullah saja. Untuk siapa, Bu? Hanya untuk umatnya Rasulullah saja. Tidak ada bagian untuk non muslim. Ya, hanya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, spesial untuk umat Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, kado untuk siapa? Untuk semesta alam. Ya, rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak hanya rahmatan lil mukminin, rahmatan lil muslimin. Rasulullah ini nabi yang khusus untuk umatnya saja, tidak, untuk semua makhluk manusia. Makanya Rasulullah karena manfaatnya lebih besar, maka malam kelahirannya lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Kita beruntung Bapak Ibu, malam hari ini dimudahkan oleh Allah bisa hadir ke majelis maulid dalam rangka apa? Menampakkan, ya, memperlihatkan rasa senang kita kepada lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man fariha bina, kata Rasulullah, farih nabi. Siapa yang senang karena aku lahir, kata Rasulullah, farih nabihi, maka aku pun, kata Rasulullah, akan senang kepada kalian. Salah satu syarat mendapatkan syafaat udma, tadi Pak Eko bilang syafaatul udma, pertolongan yang besar itu Rasulnya senang dulu sama kita. Salah satu yang menyebabkan Rasul senang apa? Man fariha bina, kita senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimal Bapak Ibu malam hari ini idharul farah, tampakkan rasa senang kita, perlihatkan rasa suka kita dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalannya. Yang kedua, setelah kita senang dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua idharul farah, idharul mahabbah, tampakkan rasa cinta kita kepada Rasul. Jangankan bapak, jangankan ibu, anak SD kelas 2 Pak, kalau ditanya cinta enggak sama Nabi, jawabannya Pak? Cinta. Pasti cinta. Malah ada lope-lopenya di statusnya itu ya, I love Muhammad. Itu anak kelas 2 SD Pak. Bapak kalau ditanya pasti cinta kepada Rasulullah. Tapi perlu pembuktian. Kayak bapak dulu ya, lagi ngelamar ibunya, gimana tuh? Ya nggak bisa I love you 1000 kali, 2000 kali disuruh lamar ngilang, kan nggak mungkin ya. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah pun harus ada bukti. Silahkan dibuktikan Bapak Ibu sekalian. Nanti 12 Oktober Insya Allah ada maulid akbarnya di Musola Syariah yang ada di grup khususnya itu tiap hari Pak Eko itu ya. Wah udah nggak telat-telat itu ya. Bukan Pak Eko butuh, karena Pak Eko sayang kepada kita semua. Ayo bareng-bareng kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebih 1 bulan barangkali. Ayo yang punya harta, yang punya kelebihan harta, silahkan buktikan, ya Allah saya sodakoh 200.000, 300.000, 300 juta. Kalau udah 300 juta langsung ditutup rekeningnya, gak nerima sumbangan ya Pak Eko ya.
Udah cukup 300 juta dikirim misalkan. Stop Pak Eko, gak usah ngeser-ngeser lagi nomor rekening. Ini karena ngeser karena belum sampai 300 juta. Gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, ada kesempatan 1 bulan lagi, semampunya, syukur-syukur sekuat tenaga diniatkan untuk mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, setelah perang Tabuk, perang dengan non Muslim, dengan kafirin, lelah Rasulullah, capek perang itu Pak ya. Sepertinya Pak, karena kita belum pernah perang Pak ya. Jadi Rasulullah lelah dengan sahabatnya pulang dari perang Tabuk, bertemu dengan sahabat namanya sahabat Jabir. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata sahabat Jabir, "Ya Rasulullah, engkau telah capek perang Tabuk bersama para sahabat. Berkenankah engkau bertamu ke rumahku? Mau enggak datang ke rumahku?" Kata Rasulullah, "Mau ngapain? Saya sudah capek perang." Kata Rasulullah, kata sahabat Jabir, "Saya punya 1 kambing ya Rasulullah. Saya ini kambing dibeli orang kagak mau. Apalagi diminta orang. Ini kambing kesayangan saya satu-satunya." Terus kenapa kata Rasulullah? "Saya ingin hari ini kambing ini karena cinta saya kepada engkau ya Rasulullah akan saya sembelih. Karena cinta saya kepada engkau ya Rasulullah. Padahal ini kambing kesayangan saya, istri dan anak-anak saya. Tapi karena cinta saya," kata sahabat Jabir, "kepada engkau, saya rela sembelih ini kambing. Untuk apa? Agar engkau berkenan makan daging kambing yang nanti dimasak oleh istri saya." Ya udah kata Rasulullah, "Saya mampir ke rumah kamu, tapi ajak sahabat saya. Saya nggak mau makan sendiri." Ya udah nggak apa-apa, lumayan kambingnya juga ya. Akhirnya Rasulullah sambil ngobrol-ngobrol di rumah Jabir, ya, sahabat Jabir nyembelih kambing di pinggir rumahnya tanpa ketahuan oleh Rasulullah. Kemudian ketika menyembelih Bapak Ibu, anak Jabir, sahabat Jabir itu masih kecil, masih anak-anak banget, masih PAUD dapat TK gitu ya, masih kecil. Ketika disembelih kambingnya, dia nonton ayahnya sedang menyembelih kambing. Ayahnya Sayyidina Jabir. Setelah disembelih, kemudian sahabat Jabir ke ruang tamu ngobrol sama Rasulullah, sama sahabat. Goloknya diambil sama anaknya Pak. Diambil sama anak. Setelah diambil, masuk ke dalam kamar, adeknya ditidur-tidurin. Kata abangnya, "Dek, sembelih-sembelihan yuk," katanya. Oh, makanya hati-hati Bapak Ibu ini ya. Apapun jangan ditontonin ke anak tuh ya. Yaudah kita sembelih-sembelihan, tapi goloknya asli Pak. Goloknya akhirnya innalillahi Pak. Adeknya disembelih beneran gitu Pak. Ya anak kecil disembelih gimana Pak? Ya ngejerit. Nah sahabat Jabir karena lagi asik ngobrol, nggak kedengeran kalau anaknya ngejerit. Yang kedengeran istrinya lagi masak daging di dapur itu. Akhirnya ada apa ini ya? Kok ngejerit ada anak? Pas masuk ke dalam kamarnya, darah sudah berceceran. Di atas kasur kalau zaman sekarang mungkin ya. Akhirnya gemeter istrinya. Dan sudah tidak bernyawa anaknya, adiknya yang kedua itu. Nah karena panik, bukan hanya ibunya, kakaknya juga panik. Gitu ya, ngelihat darah panik, lari kakaknya. Kemudian nyemplung ke air yang lagi dimasak oleh istrinya. Kompak meninggal dunia Pak. Besti gitu ya. Jadi dua-duanya meninggal dunia dalam waktu yang sama. Putranya siapa? Sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Wah gimana ini? Istrinya masak udah nggak udah nggak mood kalau bahasa sekarang ya. Masak tapi tetap dimasak. Kata istrinya, "Saya tidak akan menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah." Kenapa? Karena kalau Rasulullah tahu, pasti Rasulullah makannya tidak enak. Saya ingin menjaga perasaan orang yang saya cintai. Kata siapa? Kata istrinya sahabat. Akhirnya setelah matang, anak itu sudah di atas kasur semua, dua-duanya udah ditutupin kapan, Pak ya? Yang satu darah, yang satunya gosong. Tuh dua-duanya putranya sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata istrinya ke sahabat Jabir, "Bapak," ya kalau bahasa sekarang mungkin, "Sayyidana Jabir, makanan sudah siap dimakan. Silakan dibawa ke ruang tamu." Dibawa oleh sahabat Jabir, dihidangkan. Rasulullah diam aja Pak, enggak Allahumma barik lana Pak.
Kata sahabat Jabir, ya Rasulullah, monggo didahar, silahkan dimakan ya Rasulullah. Kata sahabat Jabir, saya tidak akan makan ini daging kambing kecuali bersama anakmu. Waduh, ini panik bin tegang ini Pak ya. Udah panik tegang, kayak bapak lagi ngedengerin cerita ini Pak ya. Kalau dimakan Pak, sambil dimakan ini, sambil dimakan. Ini mah pengajian santai ya, nggak pakai kitab, soalnya kalau pakai kitab bisa sampai sejam ya. Keburu dingin sotonya Pak ini ya. Nah akhirnya Rasulullah, waduh, Sayyiduna Jabir nggak tahu kalau anaknya sudah selesai, nggak tahu. Akhirnya dipanggil istrinya ya, Bu, anak kita disuruh kumpul, kata Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mau makan kecuali, wah ini istrinya gimana? Kalau jujur, suasana jadi berubah. Suasana duka nanti yang mau menghormati Nabi, mencintai Nabi dengan menyediakan makanan. Akhirnya istrinya berdrama. Maklum perempuan Pak ya, manusia paling bisa drama kan. Pura-pura muter-muter di sekeliling rumah biar kelihatan lagi nyari, padahal sudah meneteskan air mata karena dua anaknya meninggal dunia. Pura-pura muter. Kata istrinya, Pak udah nggak ada, silakan dimulai aja makannya, anak kita nggak ada. Rasulullah, nggak ada. Cari lagi, kata Rasul. Pura-pura nyari. Kata Rasulullah ya, sahabat Jabir, sampaikan kepada istrimu jangan capek-capek muterin rumah, itu anak kamu ada di dalam kamar. Waduh, kebongkar ini ya, pakai CCTV ya bagaimana ya Rasulullah. Ini termasuk mukjizat Nabi Pak ya. Jadi mukasyafah, dibukakan oleh Allah. Itu anakmu, ngapain kamu capek-capek istri kamu muter-muter kemana-mana? Itu anak kamu ada di kamar. Tuh kata sahabat Jabir, Bu, itu kata Rasulullah juga ada di kamar. Sahabat Jabir mah enteng aja ngomongnya. Istrinya makin tegang lagi. Gimana ini urusannya kalau begini? Makan ini bisa batal ini, mayoran kita ini ya. Akhirnya apa? Memberanikan diri. Dibuka pintu kamar anaknya yang tadi tergeletak mati dua-duanya. Ketika dibuka, sedang dua-duanya lagi main bantal. Lagi apa tuh? Kalau bahasa anak kecil kan begitu ya. Bantal satu di kepala kakaknya apa namanya itu Pak Eko ya? Lagi main-main bantal. Ya, jadi atas izin Allah gitu ya. Dua anaknya yang baru berjam-jam ya, lehernya sudah hampir putus, yang satu gosong, biidnillah ya. Jangan pakai akal, kalau pakai akal pasti omongan apa ini, cerita apa, nggak masuk. Khurafat nanti kata Pak Eko ya. Ya ini pakainya iman. Kalau iman, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu saja. Akhirnya lagi loncat-loncat di atas kasur lagi main. Akhirnya dibawa ya. Nah kata Rasulullah, diceritakan, saya para sahabat ya kagum, ajib, merasa jempol kepada keluarganya Jabir. Jadi kalian, kata Rasulullah, kalau ingin tahu ahlul jannah, penduduk surga yang nanti akan bersamaku, lihatlah keluarga Jabir. Keluarga Jabir ini adalah orang yang rela ya menyembelih kambing satu-satunya dalam rangka mahabbah kepadaku, dalam rangka membuktikan rasa cinta kepada. Padahal kambing cuma satu-satunya. Kalau di rekening cuma 300.000 gitu Pak. Tapi karena cinta kepada Rasulullah, transfer aja misalnya. Gitu ya. Nah ini saya, kata Rasulullah, aku salut kepada keluarga Jabir. Inilah salah satu keluarga yang nanti akan bersamaku. Lihat wajah Jabir, itulah wajah yang nanti akan bersamaku. Nah ini kisah ini ya, kisah ini ada motivasi bagi kita untuk selalu menampakkan rasa cinta. Kalau kita sudah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, tadi Pak, kesusahan apa orang tua? Kalau orang tua itu yang paling susah ekonomi bisa dilalui, Pak. Mungkin di sini ada yang anaknya lebih dulu meninggal, Pak ya. Mungkin ada, saya nggak pernah tahu. Betapa sedihnya kita, anak yang kita cintai tiba-tiba meninggal Kesusahan dunia yang paling berat itu ketika kita berpisah. Jangankan meninggal, anak perempuan kita dinikahin sama laki-laki lain aja udah, bapaknya gimana Pak? Sedih, ngerasanya mau diambil, padahal cuma menikah. Apalagi sampai meninggal Kesusahan besar keluarga itu ketika ada salah satu anggota keluarganya meninggal Tapi
berkah mahabbahnya kepada Rasulullah, anak yang tadinya wafat atas izin Allah dihidupkan kembali karena barokah apa Pak? Mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momentum Maulid Nabi ini tanggal 12 Rabiul Awal ini, ayo bareng-bareng kita tampakkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yang punya harta monggo semampunya infakkan harta. Niatnya bukan apa-apa, membuktikan rasa cinta saya kepada Rasulullah. Yang punya tenaga silahkan tenaganya, ya. Apa saja yang kita miliki, pikirannya untuk menampakkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah menampakkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, sudah ikut sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, kata Allah, aku pun akan cinta kepada orang itu. Jadi kalau Bapak ingin cintanya Allah, cintai Rasulnya. Mencintai Rasulullah itu mengikuti perilaku Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua digerakkan oleh Allah mengisi bulan Maulid ini dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bersolawat sebanyak-banyaknya, hadir ke majlis ilmu lebih rajin lagi di bulan Maulid. Dan nanti tanggal 12 Oktober kita semua mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, khususnya panitia Maulid diberikan kemudahan rezekinya, dan segala yang dibutuhkan dalam acara Maulid nanti oleh Allah didatangkan atas berkah Maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita kelak mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa ya.